Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, berjumpa kembali di program Jejak Sufi di Tatar Galuh. Alhamdulillah kami hari ini berada di komplek makam Prabu Dimuntur, salah seorang pendiri Galuh Kertabumi yang masa hidupnya 1585 sampai 1602 Masehi. Beliau adalah seorang pangeran keturunan Sumedang Larang yang dinikahkan dengan keturunan Galuh ya. Beliau menyebarkan Islam di daerah Kertabumi dan sekitarnya menggunakan metode dakwahnya melalui pernikahan ya antara pangeran Dimuntur dengan kerajaan Galuh ya. Nah, kita akan lihat bagaimana penyebaran Islam di Kertabumi. Alhamdulillah berkat jasa Prabu Dimuntur, Islam berkembang pesat di daerah Kertabumi hingga di kota Galuh dan sekitarnya. Seperti apa jalan ceritanya nanti kita ikuti ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Dalam program Jejak Sufi di Tatar Galuh ini, kami berziarah ke makam Prabu Dimuntur, seorang Sufi yang menyebarkan Islam di Galuh. Siapakah Prabu Dimuntur? Beliau adalah Pangeran Rangga Permana atau Prabu Dimuntur, pendiri kerajaan Galuh Kertabumi. Lokasi sebelah utara kota Bojong dan sekarang menjadi nama desa Bojong Mengger. Kertabumi didirikan oleh Pangeran Rangga Permana putra Prabu Gesan Ulung dari Sumedang dengan gelar Prabu Dimuntur pada tahun 1585 Masehi. Ini adalah hadiah pernikahan dengan Tanduran Ageng Putri Maharaja Cipta Sanghyang Raja Galuh Salawe. Sang Prabu Dimuntur oleh mertuanya diberi daerah Muntur yang selanjutnya diberi nama Kertabumi. Ini sebagai salah satu strategi dakwah kerajaan Sumedang dan Cirebon yang sudah masuk Islam. Lewat pernikahan Prabu Dimuntur inilah pihak Sumedang dan Cirebon bisa berdakwah mengembangkan Islam di daerah Galuh. Diharapkan adik Prabu Dimuntur, yakni Adipati Galuh Gara Tengah Prabu di Galuh atau disebut Cipta Permana, masuk Islam setelah menikah dengan keturunan Maharaja Kawali. Ternyata mulai saat itu Raja-Raja Galuh masuk Islam. Pangeran Rangga Permana memerintah dari tahun 1585 sampai dengan 1602 Masehi. Beliau putra dari Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, penguasa kerajaan Sumedang Larang. Dalam politik pemerintahannya berorientasi ke Sumedang karena ayahnya sendiri diangkat Bupati Wedana atau semacam gubernur di Priangan pada waktu itu. Prabu Dimuntur diberi tugas oleh Sultan Agung Mataram untuk mengembangkan Islam di Kertabumi khususnya dan pada umumnya di daerah Tatar Galuh. Prabu Dimuntur wafat tahun 1602 Masehi dan dimakamkan di Cogrek Sukamulya, Desa Kertabumi. Jejak dakwah Prabu Dimuntur hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Penduduk Tatar Galuh telah menemukan kebenaran Islam sehingga Islam menjadi pandangan hidup masyarakat Galuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Sufi, tuntas sudah kita ngevlog di komplek makam Prabu Dimuntur ya. Salah seorang
raja yang menyebarkan Islam di daerah Galuh Kertabumi. Vlog ini terselenggara berkat kerjasama antara Bunga Sufi Media dengan Ketua DPD Partai Golkar, Haji Tidan Slamet Triana ST. Hikmah yang kita dapatkan dari perjalanan ini adalah bagaimana kita generasi hari ini meneruskan jejak langkah Prabu Dimuntur untuk selalu mempertahankan Islam di bumi Galuh ini. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.